Komisi 5 DPR RI adalah salah satu alat kelengkapan Dewan di Parlemen. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 3 DPR RI 4 2014-2015 tentang penetapan kembali mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan tahun 2014 hingga 2019 tanggal 23 Juni 2015. Ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi 5 DPR RI adalah infrastruktur dan perhubungan. Mitra kerja Komisi 5 DPR RI adalah 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2. Kementerian Perhubungan, 3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, 4. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, 5. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS, 6. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura BPWS, 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Apa kabar? Baik, selamat pagi. Kami dari tim mengenal alat kelengkapan Dewan ini. Ya. Ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Apa itu Komisi 5? Komisi 5 DPR RI itu apa, Pak? Tugas dan wewenang dari Komisi 5 DPR RI. Ya, jadi Komisi 5 DPR RI itu membidangi atau mitra kerja kita adalah infrastruktur dan transportasi. Kita ada 3 menteri yang menjadi mitra, menjadi partner kita, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan beberapa badan diantaranya Basarnas, terus BMKG, dan Badan Lumpur Lapindo yang sudah di merger ya ke Kementerian PUPR. Itu mitra-mitra kerja kita. Memiliki mitra kerja yang banyak, kemudian pasti dinamis. Ya. Bagaimana menjalin kerjasama dengan mitra kerja yang terkait? Ya, jadi tentu sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan setiap masa sidang kita buat rapat internal. Rapat internal ini diikuti oleh seluruh anggota komisi terdiri dari 10 fraksi. Kita bersama-sama menentukan kira-kira setiap masa sidang ini apa menjadi target kita dan kemudian bagaimana jadwal kita dan apa saja yang menjadi isu-isu kritis untuk kita kawal untuk menjadi isu bersama setiap anggota Komisi 5 dari masing-masing fraksi, sehingga tentu arah pikiran dan kerja-kerja kita itu berangkat dari rapat internal Komisi 5. Tugas kita saya kira dalam banyak kesempatan setiap masa sidang kita selalu fokus di dalam 3 bagian, yaitu yang pertama tentu kita akan mengawal kegiatan-kegiatan rencana-rencana prioritas kita dalam rangka untuk mendukung program-program legislasi. Yang kedua, kita mengawal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan khususnya menyangkut perencanaan dan penganggaran. Dan tentu yang paling penting setiap kegiatan-kegiatan rutin kita menjalankan fungsi kita untuk melakukan fungsi pengawasan. Nah, dalam setiap rapat-rapat, baik rapat kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum, kita selalu mengacu dalam keputusan-keputusan, dalam kebersamaan kita pada saat rapat internal seluruh anggota fraksi. Saya kira kita semua tahu ya, ada 10 fraksi. 10 fraksi tentu saja 10 kepentingan dong, Pak. Ya, 10 kepentingan ya. Itu ada 54 anggota kami di Komisi 5. 54 pemikiran juga. Ya, pemikiran kan itu. Nah, untuk itu maka saya kira rapat internal itu menjadi rapat yang amat sangat penting. Betul. Ya. Walaupun itu tetap Bapak adakan ya? Ya, tentu kita lakukan setiap, yang pertama itu pada saat awal masa sidang. Terus yang kedua, kalau misalnya ada isu-isu kritis yang dinamis yang perlu kita rapatkan, kita panggil, kita lakukan kegiatan, itu kita juga lakukan rapat internal untuk kita menyamakan pandangan pikiran bersama dulu. Kalau tidak,
Maka dalam rapat kerja itu bisa rame, bisa tidak terkendali, gaduh dan tidak ditemukan solusi yang efektif. Dan untuk itu maka penting untuk kita memulai untuk menyamakan visi bersama dulu. Pimpinan Komisi 5 DPR RI terdiri dari Fahri Jemi Francis, Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur. Dengan Wakil Ketua Muhyiddin Muhammad Said dari fraksi Golongan Karya, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Lazarus dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Sigit Sosiantomo dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Jawa Timur 1. Dengan para anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional sebanyak 5 orang anggota, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 4 orang anggota, fraksi Partai Golongan Karya sebanyak 6 orang anggota, fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 6 orang anggota, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 7 orang anggota, fraksi Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 2 orang anggota, fraksi Partai Demokrat sebanyak 5 orang anggota, fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 2 orang anggota, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 6 orang anggota, dan fraksi Partai Nasional Demokrat sebanyak 3 orang anggota. Komisi 5 DPR RI periode tahun 2014 hingga 2019 harus menyelesaikan 7 rancangan undang-undang, yaitu 1. Rancangan Undang-Undang tentang Jalan, 2. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional, 3. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan, 4. Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, 5. Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, 6. Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek, 7. Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Ya, di Komisi 5 itu tahun periode ini itu ada 7 rancangan undang-undang yang kita masukkan dalam program legislasi, ya, legislasi. Yang pertama itu adalah rancangan undang-undang arsitek, yang kedua rancangan undang-undang jasa konstruksi, yang ketiga rancangan undang-undang berkaitan tabungan perumahan rakyat, ya, perumahan rakyat, ya, Taperum itu. Terus yang keempat itu adalah rancangan undang-undang untuk transportasi terintegrasi. Terus yang kelima kita juga mengusulkan untuk rancangan undang-undang percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal. Itu rancangan undang-undang tentang jalan. Dan rancangan undang-undang tentang sumber daya air. Jadi kita ada 7, ya. Kita bersyukur bahwa sampai dengan tahun ketiga ini itu kita sudah ada 3 rancangan undang-undang yang sudah ditetapkan dari undang-undang, yaitu Undang-Undang Tapera, ya, tabungan perumahan rakyat, ya, terus Undang-Undang jasa konstruksi, dan Undang-Undang arsitek. Setelah 3 ini kita lagi fokus kepada 3 lagi, ya, mudah-mudahan 3 ini bisa terpenuhi selama 5 tahun ini, sehingga dari 7 paling tidak 6 kita bisa capai. Nah, 2 ini yang masih kita bahas, yaitu rancangan undang-undang sumber daya air dan rancangan undang-undang jalan. Termasuk terakhir ini kita akan dorong lagi rancangan undang-undang transportasi terpadu. Nah, ya kita bersyukur, ya, dengan kekompakan yang ada di Komisi 5, dari 7 sudah 3 kita sudah sahkan. Itu artinya setiap tahun ada 1.
Nah, yang lebih rame ya itu adalah berkaitan dengan pembahasan anggaran. Ya. Di dalam pembahasan anggaran semua kita tahu di infrastruktur, walaupun pemerintah mengatakan bahwa fokus perhatian dalam pembangunan infrastruktur, ya di mana-mana jalan, di mana-mana dibangun jembatan, di mana-mana dibangun jalan tol dan sebagainya. Tetapi dalam pembahasan anggaran kita di Komisi 5, setiap tahun, walaupun isu pembangunan infrastruktur menjadi fokus perhatian pemerintah, tetapi anggarannya tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Misalnya di tahun 2015 awal masa sidang kita itu saya ingat dana yang dibutuhkan diusulkan oleh pemerintah 105 triliun. Ya, itu awal pemerintah loh. Ya, masih sedikit ada bau-baunya pemerintahan sebelumnya. Itu yang dipenuhi 104. Oke. Artinya antara perencanaan dengan realisasi itu dipenuhi lah tahun pertama, ya. Tahun 2018 itu menurut data itu kebutuhannya itu meningkat, tetapi anggaran yang diberikan itu tidak sesuai dengan amanat yang diberikan. Nah, ini yang menjadi dinamis pada saat pembahasan anggaran. Kita juga duduk bersama, apa yang perlu kita kritisi. Kita coba membuka file pada saat rapat kerja pertama kita itu dengan mitra-mitra kerja kita, misalnya dengan Kementerian PU. Kementerian PU itu contoh misalnya ya, pembangunan program penyelenggaraan jalan, termasuk dalamnya jalan tol ya, dan juga jalan-jalan arteri dan jembatan. Ya, untuk pembangunan capaian 5 tahun sampai dengan tahun ketiga ini 2015 sampai 2019 targetnya. Contoh saya kasih tahu, misalnya pembangunan jalan itu harus dibangun 2.650 km. Sampai tahun ketiga itu kita bersyukur bahwa sudah capai sampai 90%. Oke, ya itu kita angkat topi. Tapi beberapa program-program lain yang masih menjadi terkendala, contoh misalnya pembangunan rumah susun, ya ditargetkan 550.000 rumah susun. Sampai dengan tahun ketiga itu baru 31.000 dibangun, 31.490 atau baru 6%. Pembangunan rumah swadaya ditargetkan 1.750.000, 1.750.000. Itu baru dibangun sampai sekarang 290.000, artinya baru 17%. Contoh misalnya di Kementerian Perhubungan juga, yang mitra kerja kita. Itu pembangunan jalan kereta api yang ditargetkan sudah harus dibangun 3.258 km, itu baru dibangun sampai dengan tahun ketiga baru 388, baru 11%. Nah, ini contoh ya yang dinamis dalam pembahasan kita. Sulam dong, Pak. Ya, jadi dengan seperti itu ya kita juga minta supaya program-program yang diusulkan oleh anggota melalui kunjungan-kunjungan kerja itu juga harus bisa diakomodir karena itu menjadi prioritas. Ini kita Dan menyangkut banyak masyarakat di pemilihan dan sebagainya, tidak hanya terfokus di beberapa tempat. Dalam menjalankan tugas-tugas legislasi di DPR RI, Komisi 5 DPR RI dibantu oleh tim Sekretariat Jenderal DPR RI yang terdiri dari Kepala Bagian Prima MB Nowa, dibantu oleh Kepala Subbagian Rapat Hipi Hidupati dan Kepala Subbagian Tata Usaha Nuni Prihatin, serta staf lain yang berusaha bekerja sama semaksimal mungkin memberikan bantuan demi terlaksananya tugas-tugas kedewanan di Komisi 5 DPR RI. Ya, kita pertama ya memberikan terima kasih ya atas dukungan Sekretariat Kesekjenan, terutama Sekretariat Komisi 5. Kita bersyukur bahwa seluruh materi-materi yang kita perlu diskusikan sudah disiapkan, terus kemudian ditindaklanjuti ya. Komunikasi dengan mitra-mitra kerja kita jalan kan itu, walaupun memang kebutuhan terhadap pengembangan isu-isu strategis kita membutuhkan semacam satu tenaga ahli yang lebih mumpuni lah kan. Sekarang oke, tapi dengan dinamika percepatan informasi dan sebagainya kita membutuhkan itu sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak lambat dan juga up to date. Karena sejatinya keputusan itu adalah untuk masyarakat. Untuk masyarakat sendiri ya. Jadi Sekretariat Jenderal ya khususnya Komisi 5 kita menyampaikan terima kasih. Kadang juga mereka kerja di luar
waktu. Iya, seperti kerja 24 jam ini dan sebagainya. Ya, kita minta dinamis sekali, aktif sekali. Apalagi kita sudah program di tahun 18 ini, tahun politik, kita lebih banyak turun ke masyarakat, dengar apa kata masyarakat. Betul. Dan kemudian kita rapat di internal, rapat kerja itu kita tidak terlalu banyak, tapi kita betul-betul manfaatkan kunjungan-kunjungan kerja kita di daerah. Itu Mbak. Ya. Terima kasih atas wawancaranya, Pak Fajri. Terima kasih ya. Terima kasih.